Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bapak Ibu guru hebat. Ya, luar biasa. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, alhamdulillah ya. Kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dan tentunya saya tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu guru yang pada kesempatan kali ini sudah meluangkan waktunya untuk dapat hadir berpartisipasi untuk membersamai saya sampai 1 jam ke depan dalam kegiatan diseminasi budaya positif modul 1.4. Nah, tujuan dari kegiatan ini, Bapak dan Ibu, yaitu untuk menyebarkan pemahaman dan praktik baik kepada rekan sejawat atau komunitas belajar. Jadi di sini saya berdiri bukan berarti untuk menggurui Bapak dan Ibu guru, tidak seperti itu, tetapi lebih kepada kita sharing, diskusi tentang apa yang sudah saya dapatkan di pendidikan guru penggerak. Setelah itu mungkin nanti Bapak dan Ibu guru bisa tertarik dan sama-sama masuk ke angkatan 11 mengikuti seleksi, dan tentunya untuk menyebarkan di sekolah kita tentang budaya positif, diaplikasikan gitu ya, diimplementasikan. Selain itu kita akan berkolaborasi dalam mewujudkan budaya positif ya tadi. Jadi setelah saya memberikan pemahaman, kemudian kita tentunya bisa menyebarkan mengimplementasikan budaya positif tersebut. Namun sebelum kegiatan ini dimulai lebih jauh, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya Bapak Ibu, agar kegiatan kita itu berkah gitu. Untuk doa saya persilakan kepada Pak Sunanda untuk memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wasyukran lillahi wa bihamdihi. Ya rabbana alhamdu hamdan bagi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa fi'atan jasadi wa jihatan fi wa barakatan fi rizqi wa du'atan wa rahmatan min al-maut wa maghfiratan ila Allah wa rahmatan min syarri al-maut wa najatan min an-nar wa rahmatan al-azab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, menginjak ke acara berikutnya, yaitu sebelum memasuki kegiatan kita, alangkah lebih baiknya kita menyanyikan dulu lagu wajib, yaitu lagu nasional Indonesia Raya. Pada Bapak dan Ibu guru dipersilakan untuk berdiri. Indonesia,
Dipersilakan untuk duduk kembali. Ya, untuk selanjutnya kita masuk ke dalam agenda utama kita, yaitu diseminasi penyebaran budaya positif. Jadi Bapak Ibu, di dalam pendidikan guru penggerak itu pada modul 1.4 itu ada materi tentang budaya positif. Ya, apa itu budaya positif? Nah, kita akan kupas lebih jauh tentang budaya positif nanti 1 jam ke depan, ya. Nah, untuk budaya positif ini adalah konsep inti dari materi budaya positif. Yang pertama itu tentang perubahan paradigma baru. Ya, ini materi intinya Bapak Ibu guru. Yang pertama itu tentang perubahan paradigma baru, kemudian ada disiplin positif, kemudian ada nilai-nilai kebajikan, kemudian ada kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Jadi 1 jam ke depan kita akan membahas 6 materi ini, gitu ya. Saya akan menyebarkan pemahaman terkait dari 6 materi tersebut. Nah, untuk yang pertama tentang paradigma dengan pembelajaran dengan paradigma baru. Seperti yang sudah kita ketahui, kita mulai dari tahun lalu kita sudah melaksanakan pembelajaran berparadigma baru, ya. Apa itu? Yaitu pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi di sini kata kuncinya itu adalah pembelajaran berdiferensiasi. Mungkin bagi Bapak dan Ibu sudah tidak asing ya pembelajaran berdiferensiasi itu, ya? Apa atau masih belum tahu? Ada yang belum tahu? Udah tahu lah ya, karena kita udah 2 tahun melaksanakan pembelajaran kurikulum merdeka, jadi sepertinya tidak asing ketika kita mendengar pembelajaran berdiferensiasi. Nah, yang kedua itu profil pelajar Pancasila. Jadi pada pembelajaran paradigma baru itu arahnya itu kita harus pada profil pelajar Pancasila, ya. Jadi boleh silakan Pak Kato. Ya, pembelajaran berdiferensiasi itu pembelajaran yang menyajikan pembelajaran yang berpihak pada murid sesuai dengan karakteristik anak-anak, gitu. Jadi kita harus menyajikan pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik anak, karena setiap anak itu unik, setiap anak itu berbeda, tentunya memiliki karakter-karakter yang berbeda dan gaya belajar yang berbeda. Oleh karena itu kita sebagai guru harus menguasai materi tersebut, gitu ya. Jadi harus sudah, oh ya mungkin ini si anak belajarnya itu visual, otomatis kita harus menyajikan pembelajaran yang seperti apa. Kalau misalnya pada kelompok anak yang visual, atau misalnya ini anak cara belajarnya itu kinestetik, kita harus seperti apa nih? Entah itu kan kinestetik itu bergerak ya, entah itu mungkin disuruh praktik ya, atau yang lain sebagainya. Itu pembelajaran berdiferensiasi, dan itu harus mengacu pada profil pelajar Pancasila. Jadi karakter yang diharapkan tumbuh pada pembelajaran yang kita sajikan nanti itu karakter profil pelajar Pancasila. Apa saja? Yang pertama itu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya, tentu saja beriman dan bertakwa merupakan fondasi bagi kita, bagi anak-anak didik kita ke depannya nanti, ya, beriman dan bertakwa. Kemudian yang kedua itu mandiri. Kita mengharapkan siswa-siswa kita itu mandiri. Mandiri itu berarti bisa mengambil keputusan sendiri untuk dirinya sendiri, gitu ya. Mandiri tanpa harus diperintah, mereka sudah memiliki
perkembangan teknologi yang sangat pesat, ya, dari tahun ke tahun perkembangan itu wah luar biasa. Perkembangan ilmu pengetahuan, perkembangan teknologi, apa ya, perkembangannya itu sangat pesat. Otomatis anak-anak kita itu harus siap menyesuaikan dengan perkembangan tersebut. Jadi anak kita harus kita didik, harus kita siapkan memiliki karakter bernalar kritis. Jadi ketika menemukan perubahan mereka langsung bisa menyesuaikan diri, gitu, seperti itu. Kemudian selanjutnya kreatif, ya, kita coba didik anak-anak kita untuk menjadi anak-anak yang kreatif, seperti itu. Melihat segala sesuatu dari sudut pandang yang lain, misalnya terkait dengan sampah. Mungkin sebagian orang menganggap sampah itu tidak berharga, tetapi bagi orang-orang yang memiliki pandangan yang kreatif, itu sampah bisa menjadi ada nilainya, seperti itu. Jadi berpikir kreatif. Kemudian bergotong royong. Nah, ini merupakan budaya kita, budaya gotong royong, saling bantu membantu, gitu ya, gotong royong. Dan yang terakhir adalah berkebinekaan global. Jadi anak-anak kita diharapkan ya, yang terakhir adalah berkebinekaan global. Jadi diharapkan anak-anak didik kita memiliki karakteristik berkebinekaan global. Mengapa? Ya, seperti kita ketahui, Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika. Di dalam satu negara dengan berbagai macam suku, bangsa, bahasa. Jadi tentunya kita harus memiliki karakter Bhinneka Tunggal Ika. Nah, sebelum ke materi selanjutnya, Bapak Ibu gimana nih sampai di sini masih semangat? Semangat ya? Coba kita tepuk semangat dulu, pada tahu kan? Tepuk semangat gimana? Tepuk semangat. Oke, kita ulangi lagi. Ada yang belum kompak, ya? Tepuk semangat. Sebelum ke materi selanjutnya, saya menginginkan Bapak dan Ibu berpasangan, boleh berpasang-pasangan ya nanti, ya cari pasangannya. Saya akan berikan satu lembar kertas. Anggap saja lembar kertas ini mungkin yang berharga bagi Bapak dan Ibu, bisa ini berupa logam mulia, anggapnya, atau misalnya apa ya yang berharga bagi Bapak dan Ibu. Ini kertas akan saya berikan. Ibu pasangannya mana? Oh, ya, oke. Terus ya. Instruksinya seperti ini. Yang memegang kertas, ya, sobeklah secari kertas kecil tulisan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Jadi di kepala anggaplah mungkin Bapak pikirkan kalau saya mungkin ini apa ya yang berharga ya, logam mulia gitu ya, atau sertifikat rumah atau SK yang berharga. Kemudian teman Anda yang B, berarti yang tidak memiliki kertas tersebut, akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Jadi rebut Bapak Ibu, ya, Bapak Ibu harus merebut kertas tersebut. Bisa membujuk, boleh dengan bujukan, boleh dengan ancaman, boleh dengan menghardik, ya, boleh
dapat membuka kepalan tangan teman Bapak dan Ibu. Silakan, boleh diperhatikan, boleh, boleh silakan. Ya. Ayo, boleh, silakan. Dibayangkan saja saya hitung sampai 10 ya. Sampai hitungan 10. 1, selesai. Ada yang berhasil? Ada yang berhasil tidak? Ada yang berhasil tidak? Tidak ada ya. Coba saya mau bertanya dulu. Ibu namanya siapa? Prima. Ibu Prima. Ibu Prima membayangkan benda berharganya apa? SKPNS. SKPNS katanya. Ya. Bu Prima kenapa tidak memberikan SK tersebut kepada temannya? Kalau di BJB 300.000. Oh ya, sudah dengan bujukan dengan rayuan tetap tidak diberikan. Kenapa? Alasannya kenapa? Takut buat bungkus gorengan. Iya, karena itu sesuatu hal yang berharga, gitu ya. Kesulitan Bapak ketika merebut hal yang berharga apa? Karena tidak ternilai, jadi berapapun harganya nggak akan dikasih. Jadi karena tidak ternilai akhirnya tidak akan diberikan apapun ancamannya, apapun bujukannya itu tidak ternilai. Nah di sini siapa yang memegang kontrol kira-kira? Yang memegang tas ini. Kenapa? Karena dia lebih bisa mempertahankan sebenarnya. Jadi mempertahankan yang mengambil lebih berkuasa yang mempertahankan daripada yang meminta. Lebih berkuasa yang mempertahankan daripada yang meminta. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Ya, Bapak dan Ibu, itulah yang dinamakan teori kontrol. Jadi ketika kita beranggapan kalau misalnya kita bisa mengontrol seseorang, itu adalah ilusi, khayalan. Gak bisa Bapak Ibu. Kita gak bisa mengontrol anak-anak kita tidak bisa mengontrol orang lain. Kenapa? Karena kontrol diri itu ada pada diri kita sendiri. Ya. Tapi Bu, dia bisa kok, dia nurut kok, anak tersebut nurut sama saya bisa dong kontrol. Tidak, itu ilusi. Kenapa disebut ilusi? Karena pada dasarnya anak tersebut mengizinkan. Pada saat itu mengizinkan kita untuk mengontrol dirinya. Pada suatu waktu ketika dia sudah bosan dan tidak mengizinkan lagi dirinya untuk nurut ke kita, itu langsung kembali ke seperti semula, setelan pabrik lagi, kayak gitu lagi. Ya, jadi ilusi ketika guru bisa mengontrol murid, nggak bisa, kita nggak bisa mengontrol murid. Ya, kemudian ilusi juga bahwa kritik dan membuat rasa bersalah itu mampu membuat karakter, menguatkan karakter. Jadi ketika kita mengkritik nih seseorang, kamu mah seperti ini, gitu kan? Oh, kita dengan gagahnya memberikan kritik, gitu ya, kritikan. Itu dengan harapan tujuan kita itu anak tersebut bisa berubah. Padahal itu adalah ilusi, gak bisa seperti itu. Kemudian ilusi juga bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi karena kita usianya lebih
jadi arsitek ya, ibu mau kakak jadi arsitek. Kemudian dia pada saat itu mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Ya sudahlah, ikuti kemauan ibunya. Tetapi next ketika anak tersebut mendapatkan sesuatu, sudah tidak mau lagi mengizinkan dirinya dikontrol, mungkin akan tidak ikut jalur itu lagi. Gitu ya. Jadi ilusi, itu ilusi semuanya. Dan ilusi juga bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat itu juga tidak bisa mengontrol, ya. Jadi apa sih yang bisa mengontrol diri kita? Iya, betul. Yang bisa mengontrol diri kita hanyalah kita sendiri. Nah, ini dia. Jadi ketika kita, kalau tadi kan stimulus respon, artinya ketika kita memberikan stimulus, orang akan merespon, gitu ya. Itu paradigma stimulus respon. Ketika kita memberikan umpan, mereka akan mengambilnya, itu stimulus respon. Nah, pada saat ini atau mungkin yang lalu, kita sedang berada pada paradigma stimulus respon. Ya, ketika kita berharap, kita memberikan nasihat kepada anak-anak kita memberikan stimulus, dan kita berharap respon yang diterima anak-anak kita itu sesuai dengan keinginan kita, kemauan kita. Nah, padahal realitanya kebutuhan kita itu sama, itu pada pandangan atau pendekatan stimulus respon. Jadi stimulus respon beranggapan bahwa realita atau kebutuhan kita itu sama. Jadi kita menganggap anak-anak didik kita itu sama, kebutuhannya sama lah, gitu kan? Sama semua, setiap anak semua sama kebutuhannya. Padahal setiap anak itu unik dan berbeda. Sedangkan pada teori kontrol, realita atau kebutuhan kita itu berbeda. Jadi sekarang kita harus mengambil sudut pandang yang lain nih, Bapak Ibu. Kalau dulu kita sudut pandangnya itu pada pendekatan stimulus respon, kalau sekarang kita itu sudut pandangnya harus bergeser sedikit ke teori kontrol. Jadi kita tanamkan dalam diri kita, dalam alam bawah sadar kita, bahwa anak-anak kita itu berbeda, sehingga kebutuhannya pun berbeda, sehingga kemampuannya pun berbeda, sehingga kemauannya pun akan berbeda, karena semuanya berbeda-beda. Kemudian selanjutnya, semua orang melihat hal yang sama. Ketika kita pada pendekatan stimulus respon mengatakan semua orang melihat hal yang sama. Jadi kita melihat dari satu sisi, satu sudut pandang. Ketika anak tersebut kesiangan, sudut pandang kita, anak itu salah, anak itu nakal, anak itu tidak disiplin. Itu adalah sudut pandang kita. Karena menganggap atau melihat orang itu melihat hal yang sama. Semua orang melihat hal yang sama. Padahal setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Ya, belum tentu ketika kita melihat anak kita kesiangan, itu pasti ada sesuatu, gitu ya. Ada sesuatu. Kenapa itu anak tersebut kesiangan terus sampai setiap hari, gitu. Ya, jadi lihatlah dari sudut pandang yang berbeda. Kemudian yang selanjutnya, pada stimulus respon kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Jadi kita itu terkadang suka menginginkan anak kita itu pandangannya sama. Jeung ibu ge A nya A, gitu kan? Kata saya juga, ibu juga bilang apa, kan? Seperti itu. Jadi menginginkan anak tersebut memiliki pandangan yang sama. Padahal anak-anak didik kita itu memiliki pandangan yang berbeda tentang suatu hal itu berbeda. Kita menganggap, oh iya ya, misalnya ini tuh unik gitu. Ini tuh unik loh. Tetapi mungkin anak didik kita memiliki pandangan yang berbeda, ya. Nah, kita harus bergeser, bergerak. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita harus memahami
cara pandang orang itu berbeda dengan kita. Oh iya sih, dia itu menganggap bahwa misalnya style seperti itu tuh bagus. Tapi kalau saya nggak seperti itu, boleh kan seperti itu? Jadi kita harus bergerak, gitu, bergeser ke teori kontrol. Selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, pada pendekatan stimulus itu ternyata perilaku buruk itu dilihat sebagai suatu kesalahan. Jadi ketika kita melihat anak tersebut memiliki perilaku yang tidak baik, contohnya misalnya kesiangan, itu pasti dalam diri kita langsung bangun udah teh gitu kan. Itu seperti itu, suatu kesalahan, itu salah gitu kan. Itu salah, itu tidak benar gitu. Tetapi ternyata pada teori kontrol mengatakan ketika anak melakukan suatu kesalahan itu memiliki tujuan. Jadi ada tujuannya, Bapak Ibu, ketika si anak itu kesiangan. Nah, kenapa kamu kesiangan? Iya Bu, maaf saya kesiangan soalnya bangunnya telat, gitu kan. Ternyata ada satu kisah ini kemarin ketika saya berbagi cerita ya, ini nyata ketika saya recall ada kejadian di sekolah di SMK, itu anak tersebut sering sekali kesiangan dan oleh guru itu selalu dimarahin, ya, dihardik, dihukum segala macam. Ternyata ketika si guru tersebut sudah mengikuti pendidikan guru penggerak, timbullah rasa gitu ya, rasa ingin tahu gitu. Kemudian diajaklah ngobrol. Ternyata kenapa dia kesiangan? Dia itu bangun itu sebenarnya tidak kesiangan Bapak Ibu, jam 4 dia sudah bangun. Tetapi jam 4 tersebut ada aktivitas lain sebelum ke sekolah. Apa? Mengantarkan ibunya ke pasar. Ya, jadi pada jam 5 itu mengantarkan ibunya ke pasar untuk berdagang. Setelah itu dia kembali lagi ke sekolah, ke rumahnya untuk memandikan adik-adiknya. Setelah itu mengantarkan adiknya ke sekolah, ke SD. Barulah dia bisa berangkat ke sekolah dan akhirnya selalu kesiangan. Nah, jadi segala sesuatu kita harus melihat dari sudut pandang yang lain. Jadi kita harus terbuka, memiliki pemikiran yang terbuka gitu. Jadi kalau misalnya situasinya seperti itu, kira-kira gimana? Anaknya salah nggak? Coba gimana? Sedangkan kondisinya gitu. Akhirnya si guru tersebut datang ke rumahnya untuk home visit. Kemudian diskusi dengan orang tuanya dan orang tuanya baru paham ternyata kalau misalnya kesiangan itu bisa mengakibatkan masalah untuk anaknya. Barulah di situ terjadi kerjasama antara guru dan orang tua. Nah ya, diharapkan nanti akan seperti itu. Kemudian pada pendekatan stimulus respon, katanya orang lain bisa mengontrol saya, sedangkan teori kontrol mengatakan hanya kita yang bisa mengontrol diri kita. Betul, Bapak Ibu, setuju nggak? Yang bisa mengontrol kita itu hanya diri kita. Setuju nggak? Setuju ya? Iya, karena orang lain itu nggak bisa mengontrol diri kita, nggak bisa. Kemudian selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain, sedangkan teori kontrol mengatakan Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Dan pada stimulus respon mengatakan pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi ketika dirayu, dibujuk gak bisa, masih tetap aja gak bisa seperti tadi kan? Bapak dan Ibu di situ melaksanakan udah dirayu, udah dibujuk, udah dihardik, dipaksa. Akhirnya timbullah pemaksaan. Ya, jadi ketika sudah dibaik-baikin, udah dirayu-rayu, ayo dong, jangan kayak gitu, ya. Nah, ke sekolah dan urut terus, datanglah langsung pemaksaan. Itu dulu stimulus respon. Sedangkan sekarang kita harus bergerak ke
teori kontrol, yaitu harus kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kolaborasi itu artinya bekerja sama, konsensus itu merupakan mufakat. Jadi bekerja sama untuk menghasilkan solusi bersama. Ya, untuk model berpikir menang-menang. Karena teori kontrol itu model berpikirnya itu menang-menang. Kalau stimulus respon, model berpikirnya itu menang kalah. Ketika kita bisa mengontrol orang lain, kita merasa menang. Ya, ketika kita tidak bisa mengontrol orang lain, kita merasa kalah. Sedangkan kita harus beranggapan cara pandang kita itu harus mencari win-win solution. Artinya model berpikir menang-menang. Ya, seperti itu. Next. Nah, itu dia. Sekarang masuk kepada disiplin positif. Bagaimana Bapak Ibu cara mewujudkannya itu? Untuk yang tadi itu ya, yang teori kontrol yang kita harus bergerak nih dari kemarin-kemarin itu cara berpikirnya stimulus respon. Nah, kita harus beranjak ke teori kontrol. Cara mewujudkannya salah satunya itu dengan disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Disiplin itu berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Ya, jadi jangan salah kaprah lagi ketika ada orang berkata, yuk disiplin. Disiplin itu adalah belajar. Jadi jangan bergeser lagi. Kalau dulu kan kita menganggap ya sekarang itu ketika disiplin kamu, disiplin itu berarti hukuman. Disiplin itu berarti tata tertib. Kenapa? Karena identik dengan hal seperti itu. Padahal disiplin sendiri artinya adalah belajar. Disiplin ilmu bahasa Indonesia, disiplin ilmu psikologi, artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Ya, jadi disiplin itu diharapkan nanti anak itu bisa muncul motivasi intrinsik berupa tanggung jawab dengan nilai-nilai yang diyakini. Nah, sedangkan disiplin positif sendiri merupakan suatu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan, ancaman, atau hukuman. Nah, itu dia. Kita harus bisa sampai mewujudkan atau menumbuhkan disiplin positif. Ya, jadi anak-anak itu harus sampai sadar, harus sampai istilahnya itu inisiatif sendiri, gitu ya, tanpa imbalan penghargaan, tanpa ancaman atau hukuman. Jadi tanpa mengancam, tanpa menghukum, anak-anak itu sudah tahu tanggung jawabnya apa, kewajibannya apa, seperti itu. Dan kita sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Itulah tujuan kita di sini, berkolaborasi agar berkolaborasi agar menciptakan suasana pembelajaran yang mendorong anak untuk memiliki motivasi intrinsik seperti itu. Nah, ini dia contoh nilai-nilai kebajikan, yaitu nilai-nilai yang disepakati, ya, yang disepakati secara universal bersama-sama tanpa memandang agama, suku, budaya, bangsa, dan yang lainnya. Nah, latar belakang lainnya. Ini contohnya. Nah, kalau sekarang karena kita sedang melaksanakan pembelajaran kurikulum merdeka, ini adalah nilai-nilai kebajikan yang kita sepakati pada profil pelajar Pancasila, yaitu berakhlak mulia, berkebinekaan global, mandiri, bergotong royong, bernalar kritis, dan kreatif. Kalau yang di sebelahnya ini adalah hanya salah satu contoh saja, karena setiap
setiap lembaga itu, Bapak Ibu, setiap lembaga tentunya memiliki nilai-nilai yang ingin dicapai. Ya, kalau untuk Indonesia Heritage Foundation ini nilai-nilainya itu ada 9 pilar. Yang pertama cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemudian kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran, amanah, diplomatis, hormat dan santun, dermawan, suka menolong dan gotong royong, percaya diri, kreatif dan pekerja keras, kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, toleransi, kedamaian dan kesatuan. Jadi intinya setiap lembaga pasti memiliki nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai, seperti itu. Nah, lanjut ke materi kebutuhan dasar. Kira-kira kebutuhan dasar itu ada berapa ya, Bapak Ibu? Kebutuhan dasar ada berapa? Ada berapa? Ada 5. Mantap. Ya, kebutuhan dasar itu ada 5. Tapi sebelum ke sana, apa sih yang dimaksud dengan kebutuhan dasar? Kebutuhan dasar adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan, kuncinya itu segala sesuatu yang kita lakukan itu untuk memenuhi kebutuhan dasar kita. Ya, ketika kebutuhan dasar kita tidak terpenuhi, itu akan muncul emosi-emosi. Ya, baik itu emosi positif maupun emosi negatif. Contoh misalnya di sekolah kita ada anak yang bermasalah. Mereka misalnya bertindak memukul temannya. Ya. Nah, berarti ketika anak melakukan tindakan tersebut itu adalah untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Ada suatu kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Ada kantung-kantung yang tidak penuh dari kebutuhan dasar tersebut, sehingga anak tersebut melakukan tindakan tersebut, ya, tindakan memukul tadi. Apa saja sih kebutuhan dasar? Nah, ini dia. Betul sekali tadi yang dikatakan bahwa kebutuhan dasar itu ada 5. Yang pertama itu kebutuhan dasar bertahan hidup. Contohnya seperti makan, minum, ya, pakaian, tempat tinggal, keamanan, rasa aman, gitu ya. Kemudian kesehatan itu adalah kebutuhan paling dasar untuk bertahan hidup. Kemudian yang kedua adalah kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima. Yang pertama itu ada rasa diterima, dipedulikan, menjadi bagian dari kelompok. Jadi kalau misalnya kantung-kantung kebutuhan dasar ini kosong, biasanya ada perilaku-perilaku yang nantinya akan dilakukan gitu. Jadi ketika anak tersebut melakukan suatu tindakan, kita harus langsung kebutuhan dasar apa nih yang kurang di rumahnya? Apakah kebutuhan dasar kasih sayang? Apakah kebutuhan dasar bertahan hidup? Atau kebutuhan dasar kesenangan? Mungkin karena di rumahnya itu saking tidak pernah main game, akhirnya di kelas itu main game aja, gitu kan? Itu pasti ada kebutuhan dasar, kantong kebutuhan dasar yang kosong. Nah, kemudian yang selanjutnya penguasaan. Contohnya seperti harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Nah, biasanya kalau kantung kebutuhan dasar penguasaannya itu kosong, ya. Nah, kita itu bisa menjadikan anak-anak tersebut itu di dalam kelompok-kelompok kecil itu bisa menjadi sebagai pemimpin. Jadi diarahkan agar
kantong-kantong itu terisi di sekolah. Di sini ketika di rumah itu kosong, berangkat ke sekolah akhirnya terisi. Dan yang selanjutnya kebutuhan dasar kebebasan seperti mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Dan yang terakhir adalah kesenangan seperti bermain, humor, antusiasme dan tertawa. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, ketika si anak melakukan suatu tindakan itu pasti memiliki motivasi. Motivasi itu ada dua, Bapak Ibu. Ada motivasi intrinsik, ada motivasi ekstrinsik. Intrinsik itu motivasi yang datangnya dari dalam diri kita sendiri, ya. Jadi hanya kita yang tahu memiliki motivasi tersebut. Kalau ekstrinsik itu datangnya dari luar. Nah, seperti ini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contoh misalnya si anak datang ke sekolah atau mengerjakan PR misalnya, kita nggak tahu itu motivasinya itu memang intrinsik atau ekstrinsik gitu ya. Karena si anak itu ngerjain PR-nya itu di sekolah, ya. Kok PR dikerjakan di sekolah? Berarti itu motivasinya ekstrinsik atau intrinsik? Ekstrinsik. Karena menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, ya. Kemudian yang selanjutnya itu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ya, itu juga motivasi ekstrinsik. Jadi jangan biasakan kita memberikan imbalan atau penghargaan. Ya, ternyata penghargaan itu berupa hukuman. Saya pun baru mengetahui ketika kita memberikan 1 bintang. Biasanya kan di kelas itu siapa yang bisa menjawab? Saya Bu, saya kasih bintang. Ya, yang nilainya bagus, saya kasih reward. Ternyata reward itu juga berupa hukuman. Kenapa berupa hukuman? Ya, karena itu menimbulkan motivasinya itu motivasi ekstrinsik. Nanti ketika reward itu tidak ada, ketika penghargaan itu tidak ada, mereka tidak lagi bersemangat karena anak tersebut melakukan hal yang tadi karena iming-iming hadiah, iming-iming reward. Nah, yang diharapkan adalah motivasi yang timbul dari diri anak itu adalah motivasi intrinsik, yaitu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi kita berharap motivasi yang timbul itu motivasi intrinsik, berharap bahwa mereka itu belajar dengan sungguh-sungguh mengerjakan PR itu ya karena mereka itu perlu, mereka itu butuh, mau belajar, mau bisa, mau tahu seperti itu tanpa harus dipaksa-paksa. Ya, selanjutnya. Nah, seperti yang tadi saya bilang, jadi ini ketika kita memberikan reward itu ternyata itu berupa hukuman, ya. Apa sih bedanya hukuman, konsekuensi dengan restitusi? Ya, kalau dulu kita mengenal konsekuensi, ya konsekuensi lah, kan konsekuensinya kalau kesiangan, ya pasti misalnya apa ya, bersih-bersih, konsekuensi. Ya, tetapi ternyata ada hal lain yang bisa kita lakukan selain memberikan hukuman dan konsekuensi, yaitu restitusi. Ya, jadi apa itu hukuman? Hukuman itu tidak terencana, tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi, bersifat satu arah, berupa hukuman fisik atau psikis. Itu adalah hukuman. Jadi ketika misalnya kita di kelas ada anak yang ribut, langsung keluar kamu, keluar. Itu adalah hukuman, tidak terencana, tiba-tiba, langsung aja spontan, tanpa kesepakatan, tanpa ada istilahnya itu
kesepakatan langsung kita ngambil keputusan sendiri, bertindak. Itu adalah hukuman. Dan biasanya hukuman itu menyakitkan. Dampaknya itu jangka panjang. Ketika kita memberi suatu hukuman kepada anak-anak kita, dampaknya itu panjang ternyata. Ya, ketika kita memberi hukum kamu misalnya hormat ke tiang bendera sampai istirahat, itu yang ada di dalam pikiran anak-anak itu ternyata bukan menjadi lebih baik, justru malah menjadi lebih buruk, karena akan bahayanya itu akan timbul dendam gitu. Dan hukuman itu terjadi karena spontan, tidak berdasarkan kolaborasi, tidak berdasarkan kesepakatan terlebih dahulu. Nah, kalau konsekuensi ini terencana, sebenarnya itu konsekuensi itu terencana, sudah disepakati sesuai peraturan, murid tetap tidak dibuat nyaman, guru selalu memonitor murid. Jadi kalau konsekuensi itu bedanya itu sudah ada kesepakatan terlebih dahulu. Ayo, kesepakatan dulu di kelas ibu, misalnya kalau tidak mengerjakan PR apa? Oh, kata anak-anak teh, itu bu denda bu 5.000, atau misalnya nyapu bu, bersihin toilet bu. Ada kesepakatan, tetapi pada saat terjadi, nah kan ada kesepakatan, ayo bersihin toilet, yang terjadi anak pun menjadi rendah diri, ya sakit gitu kan, menjadi malah jadi bersih-bersih toilet, orang mau sekolah gitu kan. Dan guru harus terus memonitor. Jadi kita pun sebagai guru akan capek karena harus terus memonitor. Itu si anak udah selesai belum ya bersihin toiletnya, dilihat lagi, oh belum. Kemudian sejam kemudian lihat lagi, oh belum. Jadi akan capek ke kitanya. Yang terbaik adalah menggunakan restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan, mengajarkan murid untuk mencari solusinya sendiri. Jadi ketika ada suatu permasalahan, kita kalau di restitusi itu kita ajak dialog. Yuna ke ruangan ibu misalnya, ibu mau diskusi sama kamu. Nah, di sana kita berdialog, berdiskusi. Kita hanya mengutarakan pertanyaan bermakna saja. Kamu tadi kenapa? Ya bu, saya tadi memukul teman saya. Kenapa? Habisnya teman saya tadi ngerebut buku PR saya bu. Oh, terus kamu ngapain lagi? Ya udah, saya pukul. Jadi kita yang bertanya, biarkan anak yang menggali sendiri, yang menjawab. Kita tugasnya hanya bertanya pertanyaan-pertanyaan bermakna. Perasaan kamu gimana pada saat itu? Perasaan kamu sekarang gimana? Jadi pertanyaan-pertanyaan. Biarkan mereka yang curhat itu kan ya, seperti curhat colongan ya, akhirnya mereka tidak sadar bercerita mengalir seperti itu saja. Next. Nah, ketika ada kejadian seperti itu, kita harus memposisikan diri sebagai apa? Ada 5 posisi kontrol yang di sekitar kita itu sebenarnya sudah tidak asing lagi, dan kita sendiri pasti mengalami 5 posisi kontrol itu sebenarnya. Namun baru tahunya itu sekarang, oh ternyata ada teorinya nih. Nah, ini dia 5 posisi kontrol. Yang pertama itu adalah posisi penghukum. Ya, seperti tadi, penghukum itu biasanya bahasanya itu menghardik, keras, dengan keras, tidak ada negosiasi, ya, kemudian menyakitkan dan sewenang-wenang, dan tidak ada kesepakatan terlebih dahulu, langsung saja hukum. Saya tidak mau tahu, kamu lepas sepatunya, simpan sepatunya di sini, kamu berdiri di sana tanpa menggunakan sepatu. Itu penghukum, menghardik, bahasanya keras. Kemudian ada posisi kontrol sebagai pembuat rasa bersalah. Tanpa disadari kita pernah melakukan itu. Saya pun sering gitu kan melakukan itu, merasa
merasa bersalah, membuat anak-anak di kelas itu merasa bersalah, gitu kan? Ayo dong, misalnya kamu tuh kenapa sih? Apa sih yang kurang dari ibu? Seolah-olah kesalahannya itu ada pada diri anak-anak dan kita itu tersakiti, gitu kan? Itu posisi merasa bersalah. Dan kita juga bisa mengambil posisi sebagai teman, ya. Kalau teman itu cenderung bahasanya itu akrab. Jadi dengan anak itu akrab, bersenda gurau, bercanda, akrab, itu adalah posisi teman. Yang selanjutnya tadi posisi pemantau. Kalau posisi pemantau ini bahasanya itu netral. Kemudian positif, yang dihasilkan itu positif, tetapi kekurangannya itu yaitu kita harus terus-terus mengontrol, ya. Jadi kita seperti CCTV kalau misalnya kita sebagai posisi mengontrol, misalnya, ya. Contoh misalnya, Budi, kamu kalau misalnya tidak mengerjakan PR, nanti kamu nggak akan dapat nilai. Terus dia itu bingung. Setelah itu ya udah, kamu tahu kan konsekuensinya apa? Kesepakatan kita apa? Ya Bu, misalnya setelah istirahat, nanti pada jam istirahat saya harus belajar mengerjakan tugas dari ibu, jadi saya gak istirahat. Ya udah, nanti pada saat jam istirahat kita kontrol deh kelasnya, ada nggak, bener nggak anaknya ngerjain tugas. Itu adalah posisi pemantau. Dan yang diharapkan di sini kita berada pada posisi manajer. Nah, ya seperti tadi, ini posisi menghukum, menghardik, menunjuk-nunjuk. Dampaknya itu apa? Dampaknya itu anak menjadi pendendam, ya. Tadi sudah dijelaskan. Pendendam, tidak menyukai guru atau mata pelajaran yang diampu. Kalau kita memposisikan diri kita sebagai penghukum. Next. Nah, kalau misalnya pada posisi merasa bersalah, dampaknya itu murid merasa bersalah. Jadi merasa, salah, saya sudah menyakiti ibu itu, misalnya. Jadi dia merasa gagal sebagai manusia, gitu. Kemudian menjadi rendah diri dan menarik diri dari lingkungannya. Nah, kalau untuk posisi teman, dampaknya itu murid akan tergantung pada satu orang. Ya, karena faktor ketergantungan. Jadi ada ketergantungan. Kalau misalnya dengan guru A, ya dia nurut banget gitu karena bestinya. Tetapi ketika masuk guru lain di kelas tersebut, dia cuek-cuek aja. Jadi ketergantungan dan tidak sepenuhnya mandiri. Nah, untuk posisi manajer yang tadi dulu. Nah, untuk posisi manajer, kalau kita berada di posisi manajer, dampak yang nanti timbul itu murid menjadi mandiri, murid menjadi percaya diri dan dapat memecahkan masalahnya sendiri. Yaitu tadi dengan berdialog, berdiskusi, bertanya. Jadi kita hanya sebagai pendengar yang baik, bertanya, menggali informasi dari anak-anak didik kita. Nah, ini dia contoh penerapan 5 posisi kontrol. Kasusnya itu siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Kalau penghukum dengan suara menghardik, keras, tidak ada ampun, langsung hormat pada bendera selama 1 jam. Kayak gitu. Menghardik. Nah, kalau posisi membuat rasa bersalah, seperti ini contohnya. Berapa kali ibu harus memberitahu kamu? Kamu selalu saja mengecewakan ibu. Saya sudah mengecewakan orang. Jadi merasa kita itu gagal. Sebagai manusia sudah mengecewakan guru kita, gagal jadi orang gitu kan. Jadi rendah diri akhirnya. Jadi rendah diri, menyendiri gitu. Karena merasa bersalah, ya, sudah menyakiti orang lain. Kemudian yang selanjutnya ini, kalau posisi teman contohnya seperti ini. Ayo dong ikut aturan sekolah, tolong dibantu ya, sekali ini saja. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan seperti ini lagi ya. Jadi posisinya itu akrab.
Bisa ada senda guraunya, bisa bercandanya, kamu mah, gitu kan. Sama anak tuh kayak gitu, jadi tidak ada batasan. Jadi kayak teman aja seperti itu. Dan kalau pemantau contohnya seperti ini, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Jadi ditanya, tahu Bu, apa konsekuensinya? Ya ini Bu harus bersihin halaman misalnya. Atau misalnya setelah upacara kamu beli atribut ya, dan jangan diulangi lagi. Jadi tetap di situ ada konsekuensi ya, beli atribut. Kalau misalnya uang jajannya sedikit gimana? Ya, nanti kita sebagai guru kontrol lagi, udah beli belum atributnya? Jadi terus saja bolak-balik kalau posisi pemantau. Nah, kalau pada posisi manajer, contohnya, apa kamu tahu kesalahan kamu? Jadi kita gali dulu, gali informasi dulu. Siapa tahu dia itu, anak tersebut memandang bahwa tingkah lakunya itu tidak salah. Menurut dia, ada orang yang salah, ngebully temannya itu atau misalnya ngeledekin temannya itu, dia merasa kalau itu perbuatan yang baik, gitu. Jadi kita tanya dulu, apakah kamu tahu kesalahan kamu? Apa Bu salahnya? Coba dipikir baik-baik. Kenapa temannya sampai nangis? Kamu ngapain tadi? Jadi terus saja digali. Kira-kira bagaimana kamu memperbaikinya? Kalau udah teman kamu nangis, kira-kira kamu mau gimana? Pasti dia mikir, pasti mikir. Oh iya, gimana ya? Minta maaf Bu. Cuma minta maaf aja? Enggak Bu, mungkin saya mau mengganti bukunya yang sudah robek. Itu kan berasal dari dirinya sendiri, bukan kita yang menyuruh, gitu ya. Bukan kita yang menyarankan, tetapi dia yang mau mengganti dirinya sendiri. Jadi kita hanya menggali, bertanya-bertanya seperti itu. Nah, ini ada video tentang 5 posisi kontrol agar Bapak dan Ibu lebih paham lagi. Salam bahagia ibu dan bapak lebih hebat. Dengar gak ya? Kurang ya? Salah satu program yang digunakan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang digunakan oleh Diane Gosser dan Joseph penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat rasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu beli lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus beli lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula.
menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menuduh. Pukulan bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada posisi pemukul adalah murid cenderung akan digelongat, bahkan menyimpan dendam. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat, kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Jadi merasa bersalah ya. Posisi membuat rasa bersalah, berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri. Lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa, Bu. Sudah sekolah, ibu bebas harus absen lagi. Kamu ini ada-ada saja. Jadi tersedak Dalam posisi tenang, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersinar gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu.
sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Karen? Maaf Bu, saya lupa setelah alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah kalian bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau kalian lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai setel alarm kapan Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan lebih tulus memberikan pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat. Ya, itu dia video tentang 5 posisi kontrol. Jadi sekarang kita sudah tahu ya 5 posisi kontrol tersebut dan kita berada di posisi kontrol yang mana itu hanya Bapak dan Ibu yang tahu. Cuma diharapkan kita ke depannya itu harus berada di posisi seorang manajer. Insya Allah bisa ya Bapak Ibu? Bisa ya? Ya, kalau misalnya tadi Pak Kakak bertanya, ada nggak hasilnya dari posisi manajer? Makanya kita aplikasikan, kita implementasikan, kita coba, maka kita lihat hasilnya seperti apa. Ya, nah, coba Bapak Ibu kira-kira ini posisi kontrol apa? Saya kecewa sekali dengan kamu. Ya, membuat rasa bersalah. Next, kamu tidak pernah benar melakukannya. Ya, karena di situ ada kata tidak pernah. Ya, udah langsung di judgment aja ya. Tidak pernah, kan? Ya, kemudian selanjutnya, apa rencana kamu untuk menyelesaikan masalah ini? Manager. Ya, jadi kita tanyakan apa rencananya kalau misalnya kamu melakukan kesalahan itu untuk memperbaikinya itu apa? Kemudian, ayo lakukan demi bapak atau ibu. Apa? Iya, ayolah, gitu kan? Itu akrab, berarti posisi teman. Dan yang terakhir, kamu tidak pernah mendapat nilai jika kamu tidak mengerjakan tugas. Apa? Posisi apa? Kamu tidak pernah mendapatkan nilai kalau tidak pernah mengerjakan tugas. Apa? Pemantau. Karena dalam posisi pemantau itu terkaitnya dengan nilai untung rugi gitu. Jadi kalau di pemantau itu ya ada untung ruginya. Kalau misalnya tidak mengerjakan ini, ya konsekuensinya ini. Kalau mengerjakan ini, konsekuensinya ini. Seperti itu. Next. Nah, materi terakhir adalah tentang keyakinan kelas. Kalau dulu kita mendengar bukan keyakinan kelas, tetapi apa? Kesepakatan kelas. Ya, mengapa sih keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Kira-kira kenapa ya? Kalau dilihat dari kalimatnya aja dulu, kenapa keyakinan kelas bukan
peraturan kelas gitu. Ada yang mau berpendapat? Boleh, terima kasih. Kenapa keyakinan kelas? Menurut saya dalam kata keyakinan kelas itu jadi apa yang diyakini yang diinginkan siswa dalam kelasnya yang diharapkan siswa. Sedangkan kalau tadi peraturan berarti guru yang membuat aturan dan murid harus mengikuti aturan itu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Tepuk tangan dong buat Budalia. Ada lain yang mau berpendapat? Ya, sama? Ya. Ya seperti itu ya, betul sekali. Mengapa sih keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Karena kita mengharapkan anak-anak tersebut itu meyakini nilai-nilai kebajikan yang ada gitu. Jadi ketika kita melakukan suatu perbuatan dia harus meyakini gitu. Nah, kenapa keyakinan kelas? Karena bersifat abstrak. Keyakinan kelas itu abstrak. Jadi tidak tertulis. Kalau peraturan kelas itu tertulis tidak boleh ini, tidak boleh ini, tidak boleh ini, itu peraturan. Kemudian berupa pernyataan universal. Jadi kalau pada keyakinan kelas itu pernyataannya itu universal, umum, untuk seluruh umum. Jadi tidak hanya khusus gitu. Kemudian dibuat dalam pernyataan positif. Jadi tidak ada kata dilarang atau misalnya jangan membuang sampah. Kalau jangan membuang sampah otomatis yang terjadi akan membuang sampah. Itu boleh diuji contohkan. Itu kenapa jangan menggunakan kata jangan. Seharusnya sebaiknya. Ketika kita misalnya ada ruangan kemudian ditempel oleh stiker jangan dibuka. Nah, itu dia penasaran. Akhirnya nggak dibuka juga, gitu. Itu dasarnya sebuah bahasa, gitu ya. Jadi untuk keyakinan kelas itu tidak menggunakan kata negatif, tetapi dibuat dengan kalimat-kalimat positif. Contoh, bersih itu hebat. Ya, jadi kalau misalnya kita bersih, Bu, saya hebat Bu, bersih ya, hebat kamu. Atau misalnya apalagi ya, datang tepat waktu itu keren, ya. Jadi kalimat-kalimat positif karena agar di dalam bawah sadarnya itu anak-anak itu tertanamkan hal-hal yang positif. Kemudian sedikit saja agar mudah diingat. Jadi jangan panjang-panjang kalimatnya yang sedikit-sedikit aja seperti tadi apa? Ya, yang mudah diingat betul. Misalnya keren, hebat gitu ya. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan dan semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan tersebut. Jadi keyakinan kelas itu tidak satu arah melainkan dua arah. Jadi ketika membuat keyakinan itu harus berdasarkan kesepakatan. Jadi bukan seperti tadi peraturan itu dibuat ya dari atas saja, yang di bawah harus mengikuti. Sedangkan kalau keyakinan itu mereka itu maunya seperti apa sih gitu ya. Memimpikan kelas yang seperti apa Bu? Saya memimpikan kelas yang bersih. Oke, kalau memimpikan kelas yang bersih otomatis kita harus ngapain? Oh, Ibu harus buang sampah pada tempatnya. Bu, jangan nyimpan sisa makanan di kelas, jangan makan di kelas. Iya betul seperti itu. Ayo kita buat kalimat positifnya. Seperti apa kalimat positifnya? Ya tadi, bersih itu hebat misalnya. Ya. Next. Nah, dalam suatu proses apa itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ada 3 tahap. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ya, seperti tadi, restitusi adalah proses dialog, proses tanya jawab, proses diskusi, gitu
Ya, ketika anak melakukan suatu tindakan pasti ada motivasinya. Motivasinya apa? Motivasinya itu ya itu tadi, mungkin saja kantung-kantung kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Cara menanganinya bagaimana? Ya ini dia, menggunakan segitiga restitusi. Nah, yang pertama pada tahap menstabilkan ini yang harus pertama kali dilakukan itu menstabilkan dulu identitas. Jadi ketika si anak emosi, nangis-nangis, emosi nih, stabilkan dulu. Kita tidak akan sukses kalau misalnya anaknya itu masih emosi. Jadi kita stabilkan dulu. Stabilkan dengan apa? Berdasarkan prinsip bahwa setiap kesalahan adalah bagian dari proses belajar. Contohnya, ya berbuat salah itu wajar, gitu kan? Gak apa-apa, berbuat salah itu wajar kok, asal kamu mau memperbaikinya. Jadi ibu juga dulu pernah melakukan itu, misalnya. Jadi setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan dan itu wajar. Next. Yang selanjutnya itu tahap validasi. Berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan. Nah tadi, setelah kita stabilkan dulu emosinya, kemudian divalidasi ini tindakan yang salahnya itu, ya menurut kamu tindakan kamu yang tadi itu sudah tepat gak? Baik gak? Kan divalidasi tindakannya. Enggak bu, salah. Anak sendiri yang mengatakan kalau itu adalah tindakan yang salah. Next. Kemudian yang terakhir adalah tahap menanyakan keyakinan berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Yaitu tadi, jadi ketika si anak melakukan suatu tindakan, mereka melakukan suatu tindakan karena kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi dan didorong oleh motivasi intrinsik di dalam dirinya. Ya. Next. Nah, ada video satu lagi. Ini adalah proses restitusi. Salam dan bahagia ibu dan bapak guru hebat. Nah ini dia proses segitiga restitusi. Jadi bagaimana kita sebagai manajer melakukan proses segitiga restitusi. Kalau misalnya menemukan permasalahan dengan anak. Sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah pak? Ya aku marah lah. Aku balik katain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia di depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah, hanya yang bentak-bentak. Iya pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah pak. Capek pak jadi pengarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakin lah pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, kan?
Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Nah, itu dia posisi manajer dengan menggunakan strategi restitusi. Jadi bisa terasa ya, di awal itu distabilkan dulu emosinya. Jadi ketika si anak sedang emosi distabilkan dulu, kita dukung dulu gitu. Iya sih, saya juga kayak gitu. Jadi anak itu merasa, oh saya nggak sendiri gitu. Ada yang pernah juga kayak gitu. Jadi distabilkan. Tetapi bukan berarti dibenarkan. Setelah itu baru divalidasi tindakan yang salahnya itu. Menurut kamu benar nggak sih lakukan kamu kayak gitu tuh? Dia mikir, enggak sih, gue nggak benar gitu kan. Jadi anak sendiri yang mengakui, dan baru terakhir itu menanyakan keyakinan. Jadi kamu yakin nggak? Apa keyakinan kamu kalau misalnya tindakan kamu seperti itu tuh, ya? Nah, sampai sini Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Tidak ada, insya Allah dapat dipahami ya. Ya, sama. Terima kasih atas kesediaannya sudah membersamai saya 1 jam lebih. Sepertinya mudah-mudahan ini dapat kita implementasikan bersama-sama di sekolah kita demi kemajuan pendidikan kita ke depannya. Kesimpulannya adalah dari pemaparan materi tersebut kita dapat menarik kesimpulan bahwa setiap tindakan bukan motivasi intrinsik yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Kita sebagai guru harus memposisikan diri sebagai manajer yang mampu menumbuhkan motivasi intrinsik anak sehingga terbentuk karakter anak yang mandiri dan bertanggung jawab. Ya, sekian pemaparan dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik ya? Baik ya Kak? Gimana? Alhamdulillah Bu. Alhamdulillah mantap. Oke. Siapa? Ya, Habib gimana kabarnya Habib? Baik. Baik, alhamdulillah. Baiklah anak-anak, pada pertemuan kali ini Ibu akan membuat sesuatu yang bisa menjadikan kesepakatan di kelas gitu ya. Jadi kita hari ini akan membuat berupa keyakinan kelas yang diawali dari impian kalian terhadap kelas ini tuh seperti apa. Ya, kalian punya mimpi nggak kalau di kelas itu pengennya tuh kayak gimana gitu? Punya mimpi nggak? Punya. Punya ya? Punya ya? Pasti punya mimpi kan semua? Ya kan? Pasti ya? Ya, kalian pasti punya mimpi Bu. Saya itu di kelas mimpi saya itu ingin kelasnya itu bersih Bu. Bu, saya memimpikan kelas yang nyaman Bu. Bu, saya memimpikan kelas yang rukun Bu, nggak ada bully-bully. Nah, nanti Ibu mau kalian tulis di sini di stick note ya. Kalian tulis di sini yang menjadi kelas impian kalian. Kalian itu memimpikan kelas yang seperti apa? Tulis di sini. Bisa dipahami? Bisa ya? Ada yang ditanyakan dulu? Nggak ada? Oke, Ibu bagikan ya.
misalnya memimpikan kelas yang seperti apa. Di sini banyak sekali cita-cita kalian terhadap kelas ini. Ya, nanti ibu pilih yang sama, berarti kita gabungkan dengan yang sama. Ya, coba ibu lihat. Rani, kelas impian, aku memimpikan kelas yang bersih dan kompak, katanya. Kemudian Aas, impianku di kelas ini semoga lebih kompak lagi dan selalu jaga kebersihan. Berarti sama ya dengan Rani, tempelkan di sini. Kemudian Ian, dari Ian, saya ingin kelas ini muridnya pada kompak untuk menghias kelas menjadi lebih bagus. Ini sama kompak, berarti di sini ya. Kemudian Fajar Zul, saya memimpikan kelas bersih dan rukun, katanya bersih dan rukun. Sini ya. Kemudian impian saya kelas ini bersih dan tidak ada bully-bulian. Nah, ini ada bulinya. Berarti tadi rukun masuk ke sini ya. Rukun dan tentang bully. Kemudian ini impianku kelas ini bersih, nyaman dan tidak ada pertengkaran sesama teman. Nah, berarti masuk ke rukun. Ya. Kemudian Dea, saya ingin kelas ini selalu kompak, selalu bersih agar belajarnya lebih nyaman. Berarti ke kebersihan. Kemudian Rohma, impian saya adalah mau kelas ini menjadi bersih dan tidak ada kata bully. Nah, bully dan kebersihan. Kemudian selanjutnya Dava, belajar dengan aktif dan apa ini? Disiplin. Terapiannya membersihkan ruang kelas. Ya, nih belajar aktif. Katanya belajarnya harus aktif. Kemudian kelas impian saya ingin kelas ini nyaman, kompak dalam pembelajaran. Nah, berarti di sini. Lalu kelas menjadi tempat ternyaman, bersih dan kompak, katanya Lastri. Bersih ya. Kemudian impianku, aku ingin kelas ini lebih bersih dan tidak ada yang berisik saat jam pelajaran dimulai. Erina, berarti ke sini ya. Terapian. Kemudian selanjutnya Zahira, impianku kelas ini kompak. Berarti ke sini. Kemudian Najwa, kelas impian saya kelasnya kompak, bersih dan berteman dengan baik. Nah, berteman dengan baik berarti kemana? Ke rukun ya. Ya, sini. Kemudian Ega, impian kelas saya adalah kelas selalu tertib dan tidak ada keberisikan agar kelas ini tertib. Berarti ke rukun. Tertib ya. Kemudian Muarif, impian saya dari kelas ini semoga kelas ini menjadi bersih dan tidak ada pembulian. Nah, bully. Ya. Kemudian
terakhir, impian saya kelas menjadi rukun dan kelas bersih, berarti rukun. Saya ingin kelas ini rukun supaya tidak ada bully-bulian. Nah, berarti di sini banyak ya? Ya, banyak ya. Oke, nanti kita buat kesepakatan. Kemudian Wingga, saya kelas ini bersih, indah dan tidak ada yang namanya bullying. Oke, masih tentang bully. Wahyu, saya ingin kelas saya menjadi bersih dan mematuhi peraturan sekolah. Berarti mana? Peraturan sekolah ya. Kemudian Muhammad Jafar, impian saya kelas ini menjadi bersih, berarti kebersihan. Oke, kemudian Bulan, impian saya adalah mau kelas bersih dan kompak. Sini ya. Kemudian Dede, saya pengen kelasnya nyaman, tidak ada debu dan kelasnya rukun, saling menghargai. Nah, saling menghargai. Kemudian Robi, saya mimpi kelas ini rukun dan tidak ada bully. Ya. Oke. Yang terakhir, Abi, impian saya kelas ini menjadi apa ini? Menjadi ya saling berteman semuanya, berarti tidak ada bullying ya di sini ya, gitu maksudnya. Oke, berarti. Nah, dari kesemua impian kalian kita bisa golongkan menjadi 4. Ya, yang pertama di sini tentang apa? Ya, kebersihan. Kalian mau kelas ini bersih? Mau suka kalau kelasnya bersih? Suka ya? Suka kan? Gimana caranya supaya kelas ini tetap bersih? Nanti kita buat keyakinan kelasnya. Kemudian yang kedua di sini kelas kedua itu kelas ini sesama warga di sekolah itu di kelas ini selalu rukun, tidak ada bully. Kalian lihat tidak ada pertengkaran. Kalian suka dibully? Enggak suka dibully kan? Kalian suka hidup damai? Suka. Siapa yang suka bertengkar? Anak-anak, pasti kalian tidak suka kan? Kenapa tidak suka dibully? Menyakitkan. Ya, menyakitkan. Berarti kalian ingin hidup rukun. Gimana caranya menciptakan hidup yang rukun? Gimana caranya? Harus bagaimana? Antar teman harus bagaimana? Saling menghargai, saling tolong menolong, kemudian saling tidak mengejek teman, saling menghormati. Itu yang harus dilakukan, betul? Setuju? Oke. Yang ketiga ini kelas impian kalian itu kelas yang mematuhi peraturan sekolah katanya. Kalian setuju nggak kalau kita semua, tidak hanya ibu tetapi kalian pun, kita harus patuh terhadap peraturan sekolah? Setuju nggak? Setuju. Kenapa setuju? Karena kewajiban. Karena itu berupa tata tertib. Iya, jadi segala sesuatu itu pasti ada aturannya dan itu kalian wajib. Ya. Oke, yang terakhir itu kelas impian kalian itu yang terakhir adalah belajar aktif dan disiplin. Belajar aktif dan disiplin. Kalian menginginkan pada saat pembelajaran itu semuanya aktif? Menginginkan seperti itu? Iya kan? Ya, berarti kita tidak boleh bagaimana dengan teman? Ya, tidak boleh. Ya, saling mengandalkan, tidak boleh saling mengandalkan, betul? Harus punya inisiatif yang tinggi, harus saling
Misalnya tentang yang pertama dulu, kelas impian kebersihan. Berarti kalimatnya gimana? Keyakinan kelasnya. Misalnya membuang sampah pada tempatnya. Bisa membuat kelas bersih? Bisa. Atau misalnya piket setiap hari. Bisa membuat kelasnya nyaman? Bisa. Oke, sekarang silakan tulis ya. Oke, tentang yang nomor 1 dulu, kebersihan. Oke, jangan lupa diberi nama. Ya. Silakan ditulis. Perhatikan, beri nama kemudian kasih nomor 1. Misalnya tentang kebersihan, kalian keyakinan kelasnya apa? Ya, agar kelas ini nyaman, kalian harus ngapain? Teman-teman yang ada di sini tuh harus ngapain agar kelas ini nyaman, bersih? Kalian tuh harus ngapain? Kalian mau melakukan apa agar kelas ini bersih? Silakan ditulis. Melaksanakan piket bersama-sama. Iya, melaksanakan piket. Aktif dalam piket. Nah, membuang sampah pada tempatnya. Berarti 2 poin nih. Ini 2 poin. Kemudian pas ini membuang sampah dan melaksanakan piket ya, buang sampah. Oke. Piket setiap hari buang sampah. Bekas makanannya dibuang ke tong sampah. Nah, piket. Oke. Kemudian membuang sampah pada tempatnya, disiplin, gotong royong, iya. Ibu kelas piket. Tidak membuang sampah di kelas. Bersihkan kelas agar selalu bersih. Royong sekolah. Ya, selesai piket. Dilarang membuang sampah di bawah meja. Loh. Oke, nah untuk kebersihan sudah didapat poinnya. Berarti agar kelas kita bersih dan nyaman, berarti yang harus kalian lakukan itu yang pertama apa? Ya, piket kelas. Kemudian yang kedua, ya, buang sampah pada tempatnya. Kemudian apa lagi? Ya, tidak membuang sampah di bawah meja. Berarti harus membuang sampah pada tempatnya, ya. Sampah sembarangan.
Jadi untuk kebersihan yang kita tarik ya, keyakinan kelasnya itu yang pertama kita harus ngapain? Piket kelas ya, harus piket kelas. Jadi yo, yang kebagian piket kelas berarti harus bagaimana? Tanggung jawab. Iya betul. Jadi nilainya itu harus, ini nilai apa? Tanggung jawab. Harus tanggung jawab terhadap tugasnya, yaitu tugas piket. Harus tanggung jawab terhadap apanya? Sampahnya. Bekas makan itu sampahnya ditaruh di mana? Tong sampah. Iya, tong sampah, harus tanggung jawab. Ya, ini 2 poin untuk kebersihan. Kemudian yang poin selanjutnya tentang apa ini? Rukun. Hidup rukun. Tidak ada bully-bulian. Silakan ditulis. Apa yang akan kalian lakukan agar kelas ini selalu rukun? Coba kita lihat keyakinan yang selanjutnya tentang apa ini? Hidup rukun atau tentang tidak membuli. Yang pertama ya, tidak saling mengejek, saling menghargai, menghormati, tidak membuat kesalahan, tidak saling mengejek, tidak ada kemudian sekolah menjaga nama baik sekolah. Nah, saling menghargai teman dan menolong teman jika membutuhkan bantuan. Iya betul. Yakin selalu baik pada setiap teman. Iya betul. Iya. Saling menghormati. Iya. Sudah sudah mengejek. Betul. Ya, berarti poin yang nomor 2 itu tentang kerukunan. Yang pertama saling Menghargai. ya, Menghargai. menghargai. Yang kedua ya, saling menghormati ya. Kemudian apa lagi ya? Menghargai. Menolong. Menghargai. Ya, saling menyayangi. Ini ada. Harus saling menyayangi? Iya. Menyayangi. Kemudian oke. Ya, tidak boleh memukul. Iya, menghormati kelas. Iya, menghargai, menghormati, betul. Tidak ada bulian. Oke.
Kenapa? Karena kalian meyakini kalau kalian itu harus saling menghargai, kalau kalian itu harus saling menghormati, kalau kalian itu harus saling Kita sudah memperoleh 4 poin ya, 4 poin tentang keyakinan kelas kita. Yang pertama apa? Yang kedua? Yang ketiga? Disiplin. Yang keempat? Untuk menciptakan kebersihan kita harus kemudian tempatnya. Berarti di sini nilai tanggung jawab. Kalian harus tanggung jawab terhadap tugas piket dan terhadap sampah yang kalian miliki. Ya? Ya. Kemudian kalau kerukunan nilai apa? Saling menghargai. Kemudian menghormati. Kemudian menyayangi. Nah, kalau disiplin nilai apa? Mematuhi tata tertib sekolah. Dan yang terakhir, aktif dalam belajar berarti ya, tepuk tangan buat kalian pada pertemuan berikutnya besok kita akan membuat keyakinan kelas kita ya. Kita buat nanti di berupa spotlight dihias dan nanti kita akan tempel di dalam kelas dan itu menjadi kesepakatan kita ya, kesepakatan kita sudah bersepakat hari ini, kita sudah meyakini hari ini kalau untuk menciptakan kelas yang nyaman itu harus menjaga kebersihan. Kalau kita hidup rukun itu harus saling menghargai. Nah, dan disiplin kemudian aktif dalam belajar. Ya, paham ya? Bisa dilaksanakan? Bisa. Semangat? Ya udah. Kalau begitu, terima kasih untuk kerjasamanya. Semoga keyakinan kelas kita ini bisa mengubah kehidupan di kelas kita menjadi lebih baik lagi, menjadi lebih rukun lagi, tidak ada bully-bulian, tidak ada yang saling menyakiti, ya. Karena itu selalu menekankan ke kalian, kita itu semuanya adalah keluarga, ya. Kita di sini adalah keluarga, bersaudara. Ketika teman kita sakit, kita pun harus merasa sakit, ya, berempati, merasa sakit. Makanya ketika kamu mau mengejek teman kamu, kalian harus berpikir, oh saya pun kalau misalnya diperlakukan seperti itu, saya pun akan merasa sakit hati. Oke? Ya, bisa diterapkan ya? Bisa. Oke, kalau begitu Ibu cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih. Semoga dengan adanya keyakinan kelas ini, kelas saya jadi lebih baik dan nyaman untuk belajar. Terima kasih, Bu. Semoga dengan adanya keyakinan kelas ini, kelas kami jadi lebih nyaman lagi untuk belajar. Terima kasih, Bu. Semoga dengan dibuatnya keyakinan kelas ini, tidak ada lagi teman-teman yang saling mengejek. Terima kasih, Bu.